Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kabar kalian semua baik dan selalu diberi kesehatan. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Paskalia Wisang dan biasa dipanggil dengan Paskalia. Terdapat 4 topik pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, tentang struktur dari teks anekdot. Supaya mengetahui lebih dalam tentang teks anekdot, maka adik-adik perlu mengetahui pengertian teks anekdot. Teks anekdot itu adalah sebuah cerita yang mengandung sifat lucu. Selain itu, teks anekdot juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Setelah adik-adik mengetahui pengertian teks anekdot, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri dari teks anekdot yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Nah, hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat mengkritik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang ada dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu baik orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini dijadikan teks anekdot bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibuat sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam, kisah yang disajikan berupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Pada saat kamu menemukan kisah atau cerita yang lucu untuk dijadikan referensi dari teks anekdot, kamu perlu lebih cermat supaya mendapatkan teks yang tidak hanya lucu, tetapi juga mengandung maksud yang mendalam. Terdapat 3 tujuan dari teks anekdot. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri-ciri bersifat lucu, maka tujuan yang dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu berarti orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja adik-adik menjadi salah seorang. Yang ketiga, sebagai sarana mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot bahwa biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi.
Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, hingga ketujuan, berikut ini akan disajikan penjelasan tentang struktur dari teks anekdot. Struktur pada teks anekdot memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi dari teks anekdot. Yang pertama adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Itu saja pembahasan sekilas mengenai teks anekdot. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik, kakak mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran kakak buat bisa berguna bagi adik-adik sekalian.